Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas Chess. Kali ini aku akan sharing tentang kemiripan dari sebuah posisi, tetapi di sini ada perbedaan kecil yang bisa merubah bentuk posisinya menjadi perubahan besar. Jadi kita langsung aja, posisinya seperti ini teman-teman. Kita lihat di sini kita akan melakukan kombinasi di petak F7 untuk mendapatkan menteri di C5. Jadi ketika kita pukul gajah kali F7, lalu benteng kali F7 dan menteri kali C5. Di sini posisinya sederhana untuk menang menteri. Dan berikutnya kita lihat posisi berikutnya. Oke, hampir mirip, tetapi di sini teman-teman kita sedikit meletakkan pion putihnya di petak H2. Jadi menutupi jalur raja di H1 untuk keluar dari serangan hitam. Kita coba lagi apabila kita melakukan langkah seperti yang tadi, gajah kali F7, kemudian benteng kali F7, menteri kali C5, dan di sini perbedaannya yaitu karena pionnya tidak dilakukan pion di H3 dan posisinya checkmate di benteng F1. Berikutnya lagi kita lihat. Oke, posisi ini dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Posisi putih sebelumnya itu pion berada di E3. Kenapa? Karena menutupi jalur dari petak G1. Kita lihat langkahnya. Kita lakukan gajah kali F7, benteng kali F7, menteri kali C5, dan ketika hitam melakukan benteng F1, kita bisa melakukan tutup di petak G1. Kemudian benteng kali G1, raja kali G1, dan di sini putih mendapatkan keunggulan di permainan akhir karena memenangkan satu pion untuk melakukan promosi. Oke, kita lihat contoh berikutnya teman-teman. Jadi posisi seperti ini. Di sini gajah A2 hitam berada di wilayah putih, jadi kita akan melakukan serangan di jalur penggarpuan, yaitu menteri ke G2 dengan ancaman menteri cek raja, kemudian ancamannya gajah. Nah, ini posisi pertama. Kita lihat lagi di posisi berikutnya. Ya, jadi gajah kita pindahkan di B3. Di sini teman-teman, kita bisa juga melakukan penggarpuan dengan langkah oke, betul, menteri ke B7. Kemudian cek, lalu bisa mendapatkan gajah di B3. Berikutnya kita lihat lagi untuk posisi selanjutnya. Ya, jadi gajah ditaruh di C4. Kita sekarang melakukan serangan di G7, yaitu oke, menteri ke G4. Masih sama ancamannya. Dan gajahnya juga kena di C4. Oke, kita berikutnya lagi contoh berikutnya. Jadi posisi ini kita lihat, ini ada pion H7, kemudian H5, dan benteng D7, kuda E4, gajah A3. Nah, di sini kita bisa melakukan penggarpuan dengan kuda E4, yaitu caranya benteng kali H7. Kalau dia raja kali H7, kita tinggal kuda G5, cek, kemudian menggarpu menteri di H3. Kita mundur dulu. Di sini posisinya kalau rajanya ke G8. Ini langkah yang sangat buruk. Kenapa? Karena kita bisa melakukan kuda F6, checkmate. Oke, lanjut. Kalau raja kali H7, kuda G5, raja G6, lalu kuda kali H3. Kita lihat lagi perbedaan posisi berikutnya. Ya, jadi kita pindahkan tadi pion yang berada di H7, kita geser di petak G7. Nah, di sini juga putih memiliki trik, yaitu langkahnya
benteng D8 memaksa Raja Hitam ke tempat yang tidak menguntungkan untuk dia, yaitu raja ke H7, dan sekarang kita melakukan penggarpuan di kuda G5. Oke, kita lihat lagi yang terakhir ini, posisi yang ini. Jadi tadi pionnya berada di H7, kemudian G7. Lalu sekarang kita lihat pion yang berada di G7 kita pindahkan di F5 dan juga kita tambahkan pion di H6. Nah, di sini teman-teman, karena posisinya tidak bisa melakukan penggarpuan di sini, kuda G5 untuk mendapatkan menteri, tetapi kita bisa melakukan serangan di Raja H8 dengan cara apa? Dengan cara kuda ke F6. Ancamannya nanti benteng H7. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman, perbedaan posisi itu kita bisa menjadikannya sebuah langkah ataupun ancaman yang juga bisa kita serang untuk Raja Hitamnya gitu. Jadi walaupun perbedaan posisinya kecil tetapi bisa melakukan perubahan yang besar. Jadi ini contoh dari beberapa posisi yang kemiripannya hampir sama dengan posisinya tetapi bisa melakukan perubahan yang besar. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang udah subscribe dan juga like YouTube ini, YouTube channel Vilas Chess. Oke, semoga bermanfaat.